Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki, akan menyambut bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu syahrul Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kekuatan serta senantiasa semangat untuk melakukan amal-amal salih. Jangan sampai momentum yang luar biasa kita lewatkan begitu saja karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa mendapati Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita cermati, maka sesungguhnya semua yang disyariatkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pasti semuanya mengandung hikmah. Karena aspek inilah yang oleh para ulama disebut dengan al-i'jaz at-tasyri'i, yaitu apapun yang diundangkan oleh Allah menjadi syariat pasti mengandung hikmah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Kita lihat misalnya puasa yang diwajibkan oleh Allah, maka hal ini bisa kita lihat bahwa manusia sesungguhnya tercipta atau diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr di ayat yang ke-29, ketika itu di hadapan para malaikat, ketika Allah menciptakan sosok manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian Allah bertitah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Yang terjemahannya adalah, maka apabila telah aku sempurnakan penciptaan Adam secara fisik, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya sebagian ruh ciptaanku, faq'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian kepadanya seraya bersujud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat ayat ini, ketika Allah menyatakan sawaituhu, lalu yang kedua wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka ini mengisyaratkan bahwa manusia terdiri dari jasmani dan ruhani.
Seandainya manusia hanya terdiri dari jasmani, maka tentunya Allah akan mengatakan sawaituhu saja, tetapi tidak wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka aspek jasmani dan ruhani ini, jika ini berkolaborasi, maka inilah yang disebut dengan an-nafs atau jiwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, maka sesungguhnya ini adalah untuk melatih diri kita agar jasmani kita tunduk kepada rohani kita. Karena rohani itu adalah sesungguhnya potensi keimanan dan kebaikan. Sedangkan jasmani, disitulah letak hawa nafsu, letak hal-hal yang keburukan dan lain sebagainya. Maka disinilah manusia harus menundukkan jasmaninya, patuh terhadap rohaninya. Jika yang terjadi sebaliknya, manusia yang tunduk pada kemauan jasmaninya, maka hawa nafsunya yang dominan, sehingga dia diibaratkan seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka disinilah ketika seseorang mampu menguasai jasmaninya dan dipimpin oleh rohaninya, maka dia menjadi jiwa yang paling tinggi, yaitu yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita melakukan ibadah puasa dan didukung dengan ibadah-ibadah lain, karena di dalam bulan Ramadan ibadah puasa sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi betapa kesunahan-kesunahan di bulan suci Ramadan sangatlah banyak, baik di siang hari ataupun juga untuk menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Maka jika kita berhasil untuk mengasah ini, disinilah hikmahnya, yaitu jasmani akan tunduk kepada rohani, sehingga yang muncul adalah sosok-sosok manusia yang luar biasa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khair, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk dari sisi kedermawanan atau dari aspek-aspek sosial. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan, paling tampak kebaikannya yang luar biasa, yaitu di bulan suci Ramadan, ketika malaikat Jibril senantiasa menemui beliau di setiap bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah sesungguhnya pesan penting terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa yang kita lakukan. Karena ketika puasa, seseorang menahan diri dari keinginan-keinginan yang bersifat basyariyah, keinginan-keinginan yang bersifat jasmani, diantaranya adalah makan, minum, dan termasuk berhubungan suami istri. Maka sesuatu yang halal pun dimanage sedemikian rupa menjadi terlarang ketika belum masuk waktunya berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita, sehingga kita betul-betul menjadi jiwa-jiwa yang an-nafsul mutmainnah, seiring dengan kita melaksanakan syariatnya, termasuk syariat puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa ini dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة